Dewi Athena. Meskipun gelarnya kebijaksanaan, tetapi beberapa juga mengerti maksud terpendam Athena yang bijak di balik hukumannya yang sadis. Sebenarnya versinya banyak sih. Tapi apakah benar Dewi Athena sejahat itu? Tonton sampai akhir video ini karena di akhir akan ada penjelasan di balik kekejaman hukuman Athena yang sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Republika 99. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu Dewi Athena, the goddess of wisdom, Dewi kebijaksanaan. Dikenal dengan kebijaksanaannya, akan tetapi di beberapa versi Dewi Athena ini merupakan dewi yang kontroversial karena hukumannya yang sadis. Dewi Athena. Dalam mitologi Yunani, Athena adalah putri kesayangan Zeus, dewa terkuat. Ibunya adalah Dewi Metis yang merupakan dewi pemikiran dan kepandaian, dan terkenal juga sebagai dewi kebijaksanaan. Athena diberkahi kekuatan oleh ayahnya, sedangkan kepandaian dan kebijaksanaan diberkahi oleh ibunya. Athena adalah dewi yang bijaksana dan pahlawan Yunani, dan dikenal juga sebagai dewi perang. Athena dewi yang anggun dan tegas. Nama Athena sendiri berasal dari Eteonoa, yang berasal dari Theos, yaitu dewa, dan Nous, pikiran. Kelahiran Dewi Athena ini yaitu unik dan ajaib, tidak seperti bayi pada umumnya. Kelahiran Athena ini setelah Zeus resmi naik tahta. Dia suka sama Titan Metis, Titan kebijaksanaan. Titan Metis ini selalu mencoba kabur dari Zeus. Karena dia punya skill metamorfosis, dia berubah berbagai macam hewan untuk menghindari dewa Zeus. Tapi walaupun Metis jago, tidak bisa melebihi Zeus. Dan pada akhirnya Dewi Metis tertangkap juga oleh Zeus dan langsung diperkosa oleh Zeus. Setelah itu Metis langsung hamil anak Zeus. Sayangnya Themis kan jago meramal nih. Dia bilang jika Metis sampai melahirkan anak, dia akan melahirkan anak yang lebih kuat dari Zeus. Dua anak. Anak yang pertama adalah perempuan, dan dia akan sekuat Zeus dan bijaksana. Anak keduanya yaitu laki-laki, yang jika lahir akan lebih kuat daripada Zeus dan akan mengkudeta Zeus. Zeus sudah parno nih dan ngeri karena dari sejarahnya Zeus kan sudah mengkudeta bapaknya yaitu Kronos. Kronos mengkudeta bapaknya juga yaitu Uranus. Jadi dari kakek bapak ke anak semuanya begitu. Jadi dia takut anaknya akan begitu lagi. Makanya dia punya trik. Si Zeus ini punya trik. Dia suruh Metis berubah menjadi tetesan air. Setelah dia berubah, diminumlah sama Zeus. Jadi Metis ini masuk ke dalam perut Zeus tanpa punya kesempatan melahirkan anaknya. Hari berganti hari, Zeus ini kepalanya pusing. Entah kenapa kepalanya sakit, tambah pusing banget, dan kepalanya semakin besar. Nah, di sini ada dua versi. Versi yang pertama, dewa dewi berkumpul berunding untuk membelah kepalanya Zeus. Dan versi keduanya, Zeus ini inisiatif sendiri dan meminta Hephaestus untuk membelah kepalanya menggunakan kapak. Ya intinya kepalanya Zeus ini dibelah menjadi dua. Lalu Athena muncul dari kepala Zeus. Sudah dewasa dan berpakaian atribut lengkap. Sudah memakai baju zirah dan bawa senjata. Semua dewa terpukau nih melihat itu. Mereka kagum. Dewi Hera tidak senang saat tahu Zeus jadi orang tua tunggal yang mengandung. Bahkan sampai melahirkan Athena. Jadi dia ikutan ngelakuin hal yang sama dengan Zeus, mengandung dan coba ngelahirin anak sendiri.
Tapi ya hasilnya malah cacat. Hephaestus yang akhirnya dia buang. Dia lempar dari Olympus ke bumi. Cuma ya itu kan versi yang pertama. Nah, versi keduanya, Hephaestus lahir jauh sebelum Athena. Karena ya tadi, dia yang mengkapak kepala Zeus sebelum Athena lahir. Ini agak membingungkan sih. Memang mitologi ini, mitologi Yunani, versi satu dan versi 2 bisa bertabrakan gitu. Alur waktunya tidak bisa sama semua. Jadi satu versi katanya Athena dulu, lalu Hephaestus yang lahir dari Dewi Hera. Di versi lain, Hephaestus dulu yang lahir karena dia yang mengkapak kepala Zeus. Lalu Athena lahir. Begitulah kira-kira. Tidak ada yang salah, hanya saja versinya yang terlalu banyak. Sejarawan dan penyair bertahun-tahun menuliskan siapa itu bapaknya Athena. Cuman sebagian besar menuliskan kalau bapak Athena ini adalah Zeus. Itu yang menjadi jawaban yang paling umum. Dan ada pula anggapan jika Athena pertama dikandung bukan dari hubungan seksual, tapi dari kekuatan pikiran. Di mitologi ini ada cerita yang sangat menjijikkan. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Aphrodite atau Dewi Aphrodite dan Hephaestus cerai, Hephaestus mulai mengejar Dewi Athena. Dan tentu saja Athena tidak mau. Suatu saat Athena mampir ke tempat Hephaestus untuk membuat senjata. Nah, seperti biasa, sang pandai besi ini merayu Dewi Athena. Athena pun lari karena jijik. Hephaestus kejar dia dan berhasil menangkapnya. Rencananya dia akan disetubuhi. Tetapi Athena melawan. Dan hasil dari pertarungan itu, air mani Hephaestus jatuh ke paha Athena. Sang dewi menyekat cairan itu memakai kain wool dan membuangnya sampai jatuh ke bumi. Nah, tetesan yang jatuh ke bumi itu alias Gaia menghasilkan anak. Jadi Gaia pun hamil dan lahirlah Erichthonius, setengah manusia, setengah ular. Athena yang kasihan memutuskan besarkan anak itu secara diam-diam dan diumpetin di dalam kotak. Sang dewi beri kotak itu ke putri raja Cecrops dan suruh mereka jangan buka kotak itu. Tapi Aglorus dan Hers ingin tahu apa isinya. Mereka buka dan melihat bayi Erichthonius yang berbentuk setengah ular. Karena kaget, tiga bersaudara itu, yaitu Aglorus dan Hers Penrosus, buru-buru kabur dan jatuh dari Akropolis. Mereka meninggal. Pas Erichthonius sudah besar, dia jadi pemimpin baru Athens. Dia menikah sama Praxitia dan punya seorang putra, Pandion the First. Sepanjang masa pemerintahannya, Erichthonius dilindungi sama Athena dan sebagai balas budi, dia mengadakan festival Panathenaik dan dipercaya juga kalau dia yang pertama menemukan kereta 4 kuda. Dan setelah kematiannya, Zeus sangat terkesan. Jadi Zeus mengubah Erichthonius jadi rasi bintang kusir, yaitu Auriga. Dewi Athena ini tidak menikah dan tidak punya anak. Itulah kenapa anak-anak Athena tidak pernah disebutkan. Athena tetap jadi Virgin Goddess, the goddess of virgin. Di kota Sullivan, di wilayah Lydia, ada seorang gadis yang namanya Erechne. Dia putri seorang penenun. Karena itu dia belajar seni menenun. Tahun demi tahun, Erechne terus mengembangkan keterampilannya. Sampai orang-orang dari luar kota datang untuk pesan karyanya dia. Saking tenarnya, bangsawan hingga para nymphs keluar dari hutan untuk lihat karya seninya. Menurut para nymphs, Erechne dapat bakat itu dari Athena, hingga dia bisa sejago itu. Tapi menurut Erechne ini, dia bisa sendiri. Ini kerja keras dia dan bakat katanya.
Dia juga yakin pasti bakatnya lebih bagus daripada sang dewi, yaitu Dewi Athena. Dengan nada sombong dia mengatakan itu. Berita pun cepat sampai di Olympus. Gerah digosipkan, sang Dewi Athena pun turun melihat langsung seberapa jago sih si gadis sombong ini. Ketika dia melihat langsung karya Arachne, Athena sadar kalau gadis itu memang jago. Lalu Athena bilang, "Kamu jangan sombong. Kamu memang yang paling jago di antara manusia. Tapi jangan pernah bandingkan diri kamu sama Dewi. Kayaknya itu kurang bijaksana. Ini namanya self love, melek potensi. Kalau aku bilang jago sih, ya memang Arachne ini lebih jago daripada Athena. Mereka berdua pun mengadakan perlombaan. Siapa yang paling bagus karyanya? Para nymphs dipanggil untuk menjadi juri. Athena membual tentang prestasinya. Dia ngebordir kemenangannya melawan Poseidon untuk dapatkan Athens. Arachne ngebordir penculikan putri Europe oleh Zeus yang nyamar jadi banteng putih. Karyanya ini sarkasme ke para dewa yang sering pakai kekuatan mereka untuk menang dari manusia. Bordiran Arachne terbukti lebih bagus daripada Athena. Tapi ketika Athena lihat, dia marah atas penghinaan manusia itu ke para dewa. Dan dia lebih marah lagi saat sadar dia kalah oleh Arachne. Sang Dewi hancurkan bordiran Arachne dan memukul kepalanya pakai jarum tenun. Dia juga mengutuk gadis sombong itu menjadi laba-laba. Tapi dia tidak berhenti menenun. Apalagi sekarang tangannya menjadi 8. Kerjaannya lebih cepat lagi dong. Lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu tentang Medusa. Tentang kutukan Medusa oleh Dewi Athena. Nah, video ini sudah saya buatkan di video sebelumnya tentang Medusa. Jadi aku cerita sedikit ya tentang Medusa ini. Untuk video detailnya kalian bisa cek langsung videonya di beranda saya. Di situ sudah ada video tentang Medusa. Dulunya Medusa ini kepalanya bukan berbentuk ular. Tadinya Medusa ini adalah wanita yang sangat cantik. Pokok cantik banget deh. Sampai semua orang heboh akan kecantikannya. Tapi karena dia mengidolakan Athena, dia ingin menjadi pendeta di kuilnya Athena. Dan syarat untuk jadi pendeta di kuil Athena ini, dia harus suci dan perawan. Gosip tentang kecantikannya itu menyebar sampai orang yang dari luar kota datang untuk melihat kecantikan Medusa ini. Katanya bahkan rambut Medusa ini lebih indah dibandingkan dengan rambutnya Athena. Athena kesal sekali. Saat air laut pasang, Poseidon naik dan Medusa terlihat oleh Poseidon. Poseidon ini naksir, tapi Medusa menolak karena dia harus perawan dan suci. Poseidon tetap memaksa dan dia ingat ketika dia dan Athena saling berebut kota. Dan Athena dianggap mengambil milik Poseidon. Akhirnya Poseidon ingin membalas. Dia ingin mengambil Medusa dari Athena. Lalu dia mengejar Medusa. Medusa tidak mau. Lalu berlari Medusa ini sampai masuk ke kuilnya Athena. Poseidon mengikuti sampai masuk dan melecehkan Medusa di depan patung Dewi Athena. Athena melihat itu marah karena mereka melakukan tindakan asusila di kuil sucinya. Bahkan di depan patungnya Athena sendiri. Dan dia menghukum Medusa dengan mengubah rambutnya menjadi ular. Dan matanya bisa mengubah siapapun yang menatap akan menjadi batu. Poseidon tidak dihukum karena dianggap tabiat semua laki-laki begitu. Kesel banget kan? Poseidon tidak dihukum karena di sini Medusa tidak bersalah, Poseidonlah yang salah. Beberapa versi menyebutkan kalau sebenarnya ini cara bijak Athena supaya hal yang sama tidak terulang kembali kepada Medusa, agar kedepannya Medusa tidak dilecehkan lagi karena kecantikannya itu. Setelah itu, kepala Medusa ini diincar orang-orang untuk dijadikan trofi. Akhirnya, Perseus bisa memenggal kepala Medusa. Itu pun
dipersenjatai oleh Dewi Athena. Kok bisa gitu ya? Kenapa Athena setega itu? Katanya Dewi Athena sangat bijak. Oke, disimak sampai akhir karena di akhir kita akan menjelaskan kenapa Dewi Athena mengubah Arachne menjadi laba-laba dan mengubah Athena menjadi monster yang mengerikan. Biasanya kisah pahlawan Yunani pasti dibantu sama Athena, minimal dia tawarkan bimbingannya. Maka dari itu, buat banyak orang, dia dianggap sebagai pelindung atau pahlawan, patron of Greek heroes. Dalam kisah Perseus dan Heracles, Athena pastikan kalau mereka dilengkapi tameng dan senjata yang memadai untuk petualangan yang ekstrim. Ketika Perseus ditugaskan untuk mengambil kepala Medusa, dia diberi berbagai senjata dan peralatan. Dan Athena juga yang memberi dia perisai perunggu yang bisa dipakai sebagai cermin. Jadi Perseus bisa lihat bayangan Medusa tanpa berubah menjadi batu. Ketika Bellerophon di perjalanan mau bunuh Chimera, dia pergi ke kuil Athena dulu buat minta nasihat kepada Dewi Athena. Akhirnya, dia dapat Pegasus yang mempermudah petualangannya. Dewi Athena ini paling terkenal sebagai pelindung Heracles dan Perseus. Heracles itu merupakan saudara tiri Athena, jadi satu bapak tapi lain ibu. Dia sangat perhatian kepada Heracles. Dia melindungi dan memantau perkembangan Heracles sampai dewasa. Dia juga pastikan Heracles bisa selesaikan 12 pekerjaannya, 12 labors. Jadi dia bisa menebus dosa. Selama bertahun-tahun, Athena awasi Heracles, kadang hanya mengamati, kadang ikut campur tangan ketika dia merasa Heracles butuh bantuan. Waktu Heracles harus ambil apel emas di Taman Hesperides, Heracles meminta Titan Atlas ambilkan untuk dia. Sebagai gantinya, dia gantikan Atlas untuk memikul bumi. Meskipun Heracles kuat, tapi ini di luar kemampuannya. Athena membantu Heracles menahan langit sampai Atlas kembali. Ketika Heracles lawan Hydra, Athena beri dia pedang emas untuk potong kepala abadi Hydra. Ada juga pahlawan yang lumayan terkenal yang dibimbing Athena juga. Kali ini muncul di karyanya Homer, di mana Athena memandu Odysseus di perjalanan pulang setelah perang Troya. Athena adalah dewi yang bisa dibenci atau disukai orang karena dia muncul dalam versi yang berbeda-beda. Dia seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Athena dibenci karena dua cerita, yaitu kisah Medusa dan kisah Arachne. Hukuman yang dia kasih sepertinya tidak adil. Mereka tidak layak dapat hukuman seperti itu. Terlalu kejam dan sadis. Sebenarnya cerita-cerita ini punya banyak arti dan interpretasi. Athena yang kita lihat di cerita ini mungkin bukan dewi yang sangat dijunjung oleh orang Yunani kuno, tapi lebih interpretasi dari penyair Romawi, yaitu Ovid. Medusa dan Arachne versi Ovid. Athena kayaknya emosian banget, iri hati, dan gak adil. Bukan dewi pragmatis yang tenang dan bijaksana yang diyakini sama orang-orang Yunani kuno. Penggambaran yang diberikan Ovid bikin dia jadi tokoh yang paling tidak disukai dan jadi penjahat dari cerita itu. Padahal buat orang Yunani kuno, Athena itu pelindung yang adil dan bijaksana. Dalam cerita Arachne, sebenarnya Zeus yang menghukumnya dan bukan Athena. Zeus hukum Arachne agar tidak bisa menenun lagi, karena dia sudah tersinggung dengan penculikan Europe itu. Karena Arachne tidak bisa menenun lagi, dia depresi lalu mencoba untuk bunuh diri. Justru Athena lah yang mengubah dia jadi sosok laba-laba pertama. Karena laba-laba itu bisa bikin jaring. Kurang lebih laba-laba itu bikin jaring sama seperti pekerjaannya yang sebelumnya, yaitu menenun. Bahkan sekarang dia lebih jago karena tangannya kan sudah jadi 8. Jadi sekarang dia bisa menenun pola yang indah seperti yang sebelumnya. Kalau soal kisah Medusa dalam versi Ovid ini,
Medusa disetubui paksa dan dihukum jadi Gorgon. Dalam interpretasi Yunani kuno, ketika Medusa disetubui oleh Poseidon, Athena mengubah dia jadi Gorgon, supaya Medusa bisa melindungi dirinya sendiri dan memastikan dia tidak diperkosa lagi. Aku yakin ketika kita dengar kalau Athena itu dewi kebijaksanaan dan pelindung orang-orang Yunani kuno, setelah itu kita dengar versi Ovid ini sepertinya tidak nyambung, tidak masuk akal. Karena kenapa? Dewi Athena yang ingin melindungi di versi ini, melindungi Medusa, tapi kenapa dia membantu Perseus untuk mengambil kepala Medusa ini? Bahkan Dewi Athena yang mempersenjatai Perseus memberikan perisai untuk Perseus. Tidak masuk akal sama sekali ya di versi Ovid ini, karena seperti dua karakter yang berbeda. Tapi beberapa berpendapat kalau tokoh yang dicerita Ovid itu bukan Athena, melainkan lebih ke Minerva. Kalau cerita Athena yang rasional dan bijaksana, itulah versi asli di mitologi Yunani yang dipercaya oleh orang Yunani kuno. Bagi orang Yunani kuno, Athena adalah salah satu dewi yang paling dihormati dan dihargai, melayani sebagai pelindung kota-kota di Yunani, dan asal-usulnya bahkan berasal dari Mykenaeans.